guys, welcome back to Sexy Tarantula. What's poppin', what's crackin', what's up today, what's new? Yaitu kita punya OBT, Orange Babon Tarantula. Ini adalah tarantula tergalak yang pernah saya tahu dan yang pernah saya biara, pernah kita browsing juga. Jadi ini adalah terkenalnya dengan warnanya dan galaknya si OBT ini gitu. Jadi ini masih Latinnya apa? Perinocilus murinus. Ya ribet lah ya. Ya, ini agak ribet nih nama ini. Biasanya orang singkatin dengan OBT atau P murinus gitu. Ini si Novi pegang satu, gue juga pegang satu nih. Tapi biasanya ini masih agak slim ya, masih agak kecil ya. banget. 2 cm ya, masih ya lah ini 2 cm sih, ya 1 cm 2 cm lah. 4 cm. Enggak, ini 2 cm-an kayaknya. 2 cm gitu. Nah, OBT ini biasanya dia ada beberapa color form ya. Kalau yang punya gua ini adalah Usambara Mountain variant. Ya, biasanya ada typical color formnya, ada red color form, ada dark color form. Tapi kalau kita punya ini adalah Usambara Mountain variant. Ada juga silver color formnya juga ya? Ya, tapi gue pernah lihat yang silver color form, cuman kayaknya di Indonesia ini belum ada yang breeding nih. Gitu. Tapi mungkin agak susah betul untuk dapetinnya, agak susah. Cuman ntar kalau misalkan di Indonesia udah ada nih yang silver color form, kayaknya bakal hits banget. Kayaknya silver. Oh my god! Wow! Badannya semuanya kakinya juga. Iya, silver abu-abu gitu. Yes. Nah, ini guys, gue punya ini adalah yang arboreal. Karena yang Usambara Mountain variantnya gue punya nih. Ini yang tipe arboreal itu apa? Arboreal itu adalah tipe-tipe yang biasanya adanya di pohon-pohon. Biasanya dia suka manjat-manjat gitu. Ini yang arboreal nih gue punya. Tapi ini baru berapa hari nih? Baru hari kedua dan gue dapet tarantula ini adalah di Tarantula DHS. Nanti kita tulis di bawah atau di atas nih Tarantula DHS. Gue dapet tarantula ini dengan paket yang cukup cepat datangnya. Terus ya kita mesti kilat kalau enggak kan dia mati. Yang pasti dia packingnya cukup bagus, cukup oke ya. Terus tarantulanya juga sehat-sehat dan sesuai sih dengan apa yang kemarin gue beli sih gitu. Dan ini juga dia udah bikin jaring-jaring kan? Iya. Kalian bisa nggak kelihatan gitu? Kelihatan nggak tuh? Walaupun kecil. Ini si Novi nggak berani buka nih karena ini ganas banget dan cepet banget larinya. Gila. Ini skittish banget guys. Ini skittish banget. Ini larinya cepet dan biasanya dia lompat sini lompat sana gitu. Jadi si Novi nggak berani buka nih. Biasanya dibuka nih, tapi biasanya yang ini kita nggak mau buka karena agak sedikit takut gitu. Yeah. Biasanya ntar kalau gue buka itu adalah untuk kasih makan. Ya, tapi ntar gue akan coba habitat kasih makan. Asli OBT ini berapa ya cocoknya ya? Untuk habitatnya itu biasanya itu ada yang burrower, ada yang arboreal. Nah, dia tipenya ini adalah opportunistic burrower. Jadi dalam arti kata opportunistic burrower itu adalah kalau memang ada lubang dan sekiranya bisa dibikin liang lubang sama dia masuk ke liang lubangnya. Tapi kalau yang ini punya gua, dia lagi joget-joget. Oh enggak, dia lagi bikin itu. Dia lagi bikin jaringnya tuh. Lagi happy dance. Padahal belum dikasih makan ya. Iya. Ntar kalau dikasih makan biasanya dia happy dance terus bikin jaringnya lebih mantap lagi. Tapi dia pemalu, masa di kameranya langsung diem. Suka-suka dia sih. Jadi tuh habitat joget tuh pantatnya ke joget tuh. Iya, tuh pakai tangannya, pakai kakinya dibikin jaring-jaringnya. Dan keren. Dia
Kalau menurut gue ya, ini si OBT ini dia punya tipikal untuk bikin jaring-jaringnya berbeda dari antara yang lain. Bedanya dia bikin jaringnya tuh kayak bola gitu. Jadi bola gitu. iya, jadi tengahnya kosong terus ntar samping-samping jaring-jaringnya semua. Mungkin Ada beberapa kalau tengahnya itu untuk jalanin dia. iya, ada beberapa kalau menurut gue tarantula itu Yang- bikin jaringnya keren-keren. Nah ini salah satunya si OBT ini. Tuh. Tadi balik lagi ya, arboreal sama burrower. Yang kita punya adalah arboreal. Kalau yang burrower itu biasanya opportunistic burrower. Nah biasanya kalau yang arboreal itu dia jarang defensif, kecuali udah ke pojok banget dia baru defensif. Tapi kalau yang burrower biasanya lebih galak. Galak. Tapi kalau yang kita punya ini biasanya nggak, lebih kalem sih, lebih anteng nih kayaknya. Yang punya aku kayaknya aktif banget deh buat jaring. Iya, kenapa? Dibanding kamu itu. Kenapa gue punya ada dua nih? Karena ya salah satunya nih, kenapa kita ada dua. Terus kenapa gue belinya dua? Karena menurut gue setiap tarantula biarpun sama nih jenisnya, spesiesnya, tapi karakternya beda-beda. Dan kenapa kita belinya dari yang kecil ya? Nah itu dia guys, kenapa kita belinya dari yang kecil? Karena kita seneng untuk prosesnya. Kita bisa aja nih beli yang gede, kasih lu lihat nih yang gede nih ya guys gitu. Tapi kan nggak kita kasih lihat gitu kan? Kenapa? Karena Karena kita pengen tahu dari kecil dan kita bisa nggak ngerawat sampai besar gitu ya. betul, kan? prosesnya itu loh yang bikin lu unik tuh prosesnya gitu. Dari dia kecil terus dia molting, makin gede lagi dengan Itu karakter. kebanggaan kita sendiri ya. Iyalah, gila lu, masa lu biar binatang semuanya langsung dari besar ya nggak ada seninya lah gitu. Jadi gitu guys, ini yang gua punya ini yang Usambara Mountain Variant, dan biasanya warnanya dia itu di palanya agak-agak sedikit kuning kemasan. Terus kakinya itu biasanya orange kuning orange gitu. Sebenarnya kuning atau orange kuning kayaknya ya. Kuning ke orange-an. Kuning ke orange, bukan orange ke kuning-kuningan, tapi kuning ke orange-an gitu. Nah, tadi balik lagi, habitat aslinya itu biasanya dia ada di gunung dan di savana. Untuk Celsiusnya 18 sampai 35 Celsius, dan ini growth rate-nya medium. Jadi nggak terlalu cepat, nggak terlalu lamban, nggak terlalu lamban, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lamban. Ini agak sedikit medium. Jadi biasanya kalau medium ini untuk kita manusia biasanya miara itu udah agak cukup cepat. Nah, gitu. Ini kalau lo lihat, gue biasanya kasih anchor point-nya. Maksud anchor point itu gue kasih Tanaman ya. ya tanaman untuk dia punya, ntar jaringnya bisa ke sini, ntar dia jaringnya ke sana. Iya, ntar disilang-silang sama dia. Karena kalau nggak ada anchor point-nya, nggak ada tanaman ini tengah, fake plant-nya ini, dia bingung nih, gue mau taruh jaringnya ntar di mana nih, untuk apa, titik paku buminya yang mana gitu. Jadi dia lebih kreatif kali ya kalau misalnya ada bunganya. Yes, begitu. Oke, biasanya untuk 1 tahun nih berapa senti ya? 5 sampai 6 senti ada ya? 1 tahun tergantung. Kalau lo kasih makannya Tiap hari. tiap hari, biasanya kasih makannya gue 3 sampai 7 hari biasanya gue kasih sekali, 2 kali gitu. Terus ntar kalau udah agak besaran dikit gue kasih lebih lagi gitu. Untuk sling dan juvenile, untuk sub adult dan adult biasanya gue kasih makan dengan cara yang berbeda-beda gitu. Begitu pula nanti kalau misalkan dia udah mau pre-molting atau setelah dia molting, biasanya gue kasih makan berbeda-beda. Ini ada informasinya nih guys, makanya ntar jangan di skip videonya, jangan di forward cepat atau dilambanin videonya. Pokoknya jangan di skip. Dinonton terus sampai habis biar kalian tahu nih guys nih informasi tentang si orange babon tarantula ini gitu. Karena tarantula ini cukup famous nih ya, cukup banyak orang yang miara dan cukup famous gitu. Ada beberapa orang bilang ini bukan tarantula pemula. Untuk gua ini malah tarantula yang menurut gua untuk pemula. Kalau mau piara yang old world, kenapa? Karena yang old world ini, tarantula si OBT ini yang dari old world ini tahan banting. Dingin bisa, panas bisa, makannya rakus gitu. Tapi untuk ininya, kokpitnya untuk kokopitnya gue campur ya, kokopit yang agak kasar yang masih ada serabut-serabutnya kalau lu perhatiin, sama kokopit yang halus. Nah untuk kokopitnya sendiri sebenarnya gue pakai yang ini nih. Kalau yang halus banget gue pakai yang ini. Ini kan udah gue buka tapi ininya nggak gue buang nih. Namanya Coco Earth.
Premium natural coconut soil. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yang ini sebenarnya sama, kokopit semua sama ya. Cuman yang ini warnanya agak gelap, terus dia lebih halus dan lebih lembab. Oh, biar agak lembab ya. Iya, jadi kan ada nih kalau lu perhatiin di sini kan ada yang serabut-serabutnya nih. Nah, ini yang masih kasar. Tapi kan untuk bagusnya rumahnya si tarantula ini kan kalau kita campur kan lebih bagus gitu ya. Gitu. Mungkin ini keren sih dia bikin jaringnya. Ya, makin lama makin akan bikin jaring. Yang ini juga sebenarnya Kenapa tidur terus dia? ini bukan tidur, dia lagi diem aja, dia lagi ngapa-ngapain yang ini nih. Ternyata bikinnya dari tempat ini. Yes, namanya jiwa. sperm web. Iya. Namanya Kirain dari tangannya, kalau yang Spider-Man film Spider-Man dari tangan kan? Ya, masa iya Gitu ya. Spiderman dari pantat lihat juga, jadi pantatnya bolong dong si Spiderman. Nah, ini pantat dari pantatnya itu ternyata. Dari pantat namanya sperm web. Jadi Ini ukuran female dan male-nya sama. otomatis yang female pasti lebih besar daripada yang male. Nah, moga-moga nih kita punya sepasang ya, moga-moga yang ini male bisa female supaya kita bisa nanti kalau udah gede kita kawinin. Makanya guys, cepet-cepet nih guys, ditekan semua tombolnya, like, share, komen, subscribe. jangan lupa Betul. subscribe. Siapa tahu nih ntar nih kalau subscribernya udah 100, kita akan kasih giveaway ya. Kita akan kasih giveaway salah satu dari hobi koleksinya kita nih. Koleksi hobi atau hobi koleksi sih? Hobi koleksi. Oh, iya, dari salah satu koleksinya kita lah pokoknya. Pokoknya kita akan kasih dari salah satu koleksinya kita kalau viewernya sudah sampai subscriber kita sudah sampai 100 subscriber. Kita akan pilih satu pemenang saja untuk kita kasih salah satu dari koleksi tarantula kita untuk kalian. Maka dari itu ingat guys, ditekan semua tombolnya biar nggak ketinggalan videonya, jangan di skip. Jangan Karena lupa loncengnya selalu diaktifin. oh iya, loncengnya juga, lonceng Doraemonnya selalu diaktifin karena biar kalian nggak ketinggalan. Notifnya nanti pasti keluar. Betul, kalian nggak ketinggalan setiap video-video terbarunya kita. Kita akan upload video setiap 2 minggu sekali di setiap hari Jumat. Gitu. Ya, ngomong-ngomong ini kan katanya tarantula paling galak nih. Kalau kena sentakan dia tuh gimana? Jadi gini, ini karena masih kecil ya, karena masih kecil biasanya kabur. Tapi kalau udah juvenile, udah remaja, udah mau setengah remaja setengah dewasa atau dewasa, dia kalau dicolek kakinya atau pantatnya atau apanya, dia pasti langsung berdiri tangannya. Dan kalau lo, iya, kalau lo kena bisanya lumayan. Biasanya misalkan lo digigit di sini, ya berarti satu tangan lo Kebas gitu. gak bisa gerak. Kayak orang stroke. Terus Lama berapa hari kan? 1 sampai 3 hari. 1 sampai 3 hari. Bengkaknya seminggu. Gila. 7 harian. 7 harian. 3 sampai 7 hari. Kalau badannya bagus ya, kalau badannya jelek ya mungkin lebih lama lagi. Itu perlu ke dokter nggak ya? Iya, Ada kalau obatnya yang nggak? parah ya iyalah ke dokter karena ini cukup fenomnya medium high. Jadi untuk kalian yang baru benar-benar beginner saya nggak anjurin. Cuma kalian kalau misalkan udah ada beberapa tarantula nih, udah tahu nih cara tarantula gimana, terus mau coba-coba nih yang Ya, sok lah. sok langsung belinya tadi udah saya kasih ya di mana tuh tadi di Tarantula DHS. Nanti ditulis lah ya untuk linknya. Thank you banget Tarantula DHS, ini keren banget, saya suka banget. Mungkin lain kali nanti saya order lagi untuk yang lain-lainnya. Semoga bisa cepat besar sama kita ya. Yes, tuh dia udah berdirinya tuh bukan di ini nih, berdirinya udah di jaringnya. Jadi dia udah kayak Spiderman gitu di tengah-tengah gedung gitu ya kan, udah berdiri gitu loh. Dia nggak di tanah, nggak di Iya. tempatnya itu, tapi di jaringnya. Ini kerennya ini, kan kita udah pernah ngomong yang terestrial, udah ya, Hamori terestrial ya, Auratum terestrial ya, Darlini, Burower ya, ini yang arboreal. Berarti kita udah komplit ya. Kita udah komplit, udah ada semua nih gitu. Makanya diikutin terus ya guys ya. Ini kerennya arboreal nih. Dia bisa berdirinya nggak di tanah, nggak di dalam tanah, tapi di jaring-jaringnya dia. Itu kerennya dari arboreal, dan itu nggak ada tuh di Burower dan di terestrial, nggak ada tuh, cuman ada di
arboreal doang. Ya, terus untuk tips perawatannya nih. Nah, tips perawatannya ingat ada guys yang gua dimarahin nih sama dia. Akhirnya dia beli Sekarang gua dong, modal dong tuh lebih panjang coba. Kenapa? Karena gua takut digigit. Ya. Oh, berarti dia bukan takut sama gue tapi lebih takut digigit. Ya guys, jadi kalau bisa nih guys jangan beli yang segini. Ya, ini Belinya size yang panjang karena apa? Karena kalian bisa dari jauh coba mereka lagi moodnya bagus atau enggak gitu Nanti kan loh. juga kan tempatnya lebih besar, jadinya kan ini kan Yes. lebih tinggi ya, terjangkau. Kalau Yes. ini kan tangannya nanti kita kena ke sono. Yes. Tungguin aja guys video-video selanjutnya. Mungkin kita akan readyin akuariumnya, terrariumnya. Kita akan kasih tahu caranya gimana nih bikin terrarium si arboreal, si burrower sama si Makanya terrestrial. di subscribe dong biar kita makin semangat. Terus yang kedua, selalu catch cup. Ini penting, jangan dicomot. Kalau pas lo comot digigit nggak lucu gitu ya kan, lumayan masalahnya gitu. Iya, seminggu Pak. Ya, catch cup. Dan yang ketiga adalah Pinset. pinset. Pinset untuk apa ya? Nah, pinset ini untuk banyak hal nih. Untuk lo misalkan lo ambil water Makanannya. dish-nya dia atau makanannya dia yang sudah tersisa yang jadi bangkai gitu kan. Masa lo pakai tangan gitu kan, pakailah pinset. Ini sih tips dan perawatannya ini. Dan yang pasti jangan terlalu becek ya untuk si OBT ini, karena OBT ini dia hidupnya bisa digersang banget, bisa juga di lembab banget. Ya. Tapi setiap tarantula rata-rata kebanyakan maunya lembab. Jadi guys jangan terlalu kering juga. Ada yang bilang oh OBT tuh maunya kering, kasihnya yang kering. Jangan, kasihan lah sama tarantulanya. Seperti itu. Terus cara makannya gimana nih, ngasih makannya? Sebaiknya Nah, nih gue kasih lihat nih. Ini ada beberapa nih guys ya. Ini ada yang besar. Kalau yang besar itu adalah ular Jerman. Kalau yang agak kecilan itu adalah ulet Jerman. ular ya. Kalau yang kecilan itu ulet Hong Kong. Gledek Ya. gimana? Terus kalau yang ini adalah ulet kandang. Oke guys. Nah, kalau Anakan berarti ya? kenapa? Anakan itu kecil banget. Bukan anakan, emang beda-beda. Dia begini. Iya iyalah, lu ngapain comotnya ini pasti goyang-goyang. Ya, Jadi jadi dikasih makannya 3 sampai 5 hari. ya, Gimana sih ya? dalam 3 sampai 5 hari biasanya saya kasih makan sekali. Terus untuk meetingnya gimana, melting? Untuk apa? Misting apa? Misting. Ah, Ya misting. seperti tadi gue bilang, gue nggak suka misting ya. Kalau gue lebih suka di satu pojokan, gue kasih air biar agak lembab sedikit. Karena tarantula itu kan dia minumnya nggak, kalau nggak ada water Sedikit, dish-nya, dia biasanya minumnya yang ada lembabnya dari diminum, lembabnya disedot sama disedot. dia. Hmm, Gitu. gitu. Gue nggak suka misting karena kalau gue misting biasanya terlalu becek. Jadi dia kan maunya kan satu sisi ada lembab, satu sisi kering ya, suka-suka dia maunya ke tempat yang lagi kering atau lagi lembab. Oke, dan untuk setting tempatnya juga nggak ribet ya? Enggak, kalau gue pakai Tupperware ya, Cukup Tupperware aja. cukup Tupperware aja. Terus kita kasih pohon ini bohongan ya, pohonnya ya, bukan Fake beneran ya. Nah. Tapi kalau misalkan untuk beneran bagus nggak sih? Kalau untuk beneran ya kan harus pakai bagus yang Tapi beneran. harus Cuman dikasih kan pencahayaan kan? pasti harus pencahayaan Matahari gitu ya. bukan matahari, lampu lah minimal Lampu. gitu. Jadi agak sedikit repot. Lebih baik sih yang ini ya. Betul. Wow. Dan ingat guys, biasanya kalau lu lagi mau buka kandangnya, lu selalu kasih wadahnya, taruh Lebih kandangnya. agak besar ya. Ya, taruh kandangnya di kandang tarantulanya di dalam atau Tupperware di dalam baru lu buka. Kenapa? Karena kalau lu langsung buka begitu aja, Dia lari kabur kemana-mana. ini cepet banget guys. Masalahnya yang ini cepet banget gitu. Terus kalau bisa ininya yang apa namanya ini? Stainless steel ya. Biar tangannya dia itu nggak bisa manjat gitu loh. Jadi dia masih di sini-sini aja. Jangan lu kasihnya yang kayu atau yang Ngomong-ngomong plastik. ini bau banget. Iya kalau Gila loh. iya kalau itu baunya kayak kaki tuh. Kalau bau ulet baunya kayak kaki beneran deh. Ulet tuh bau tau, coba deh. Dia nggak mau, orang udah kecium. Baunya kayak kaki. Baunya ulet tuh nggak bisa dibohongin guys. Baunya kayak kaki sumpah. Gila. Tapi tarantula nggak ada bau. Kalau tarantula nggak ada bau. Kalau Makanannya ulet ada yang bau. bau. Iya makanannya yang bau. Parah. Jadi paling itu aja sih yang kita ngobrolin ya hari ini ya Iya. tentang tarantula OBT. BT, apa tuh BT orange
Babons Tarantula. Betul. Jadi kita udah cukup, penjelasannya udah cukup, cara Dan nanti perawatan. kalau udah besar kita kasih tahu kalian juga ya. Ya. Oh iya guys, drop a komennya guys ya. Kita punya Hamori, punya Darlingi, kita punya Auratum, dan sekarang kita punya OBT nih. Drop a komennya guys ya. Kira-kira kasih nama apa yang bagus ya? Biasanya kalau piaraan tuh kita kasih nama. Nah, kasih kalian drop Tapi a banyak komen. banget. Ya nggak apa-apa. Maksudnya Hamori 1, Auratum 1, Darlingi 1, sama si OBT 1. Kasih drop a komen guys, biar kira-kira ini ada 4 nama nih guys yang paling bagus, atau misalkan ada komen orang lain yang bagus, kalian love atau kalian like, biar nanti kita pilih salah satu dari untuk setiap 4 spesies ini kita kasih satu namanya gitu. Oke guys, ingat ya guys, 100 subscriber gua kasih koleksi gua salah satunya ke salah satu yang kalian yang paling beruntung, salah satunya saya kasih. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Ini juga lengkapnya. Stay safe guys, masih PSBB, stay safe, pakai masker Anda terus, ikuti protokol kesehatan, dan kita akan jumpa dengan kalian semua di 2 minggu. See you guys, bye bye.